Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Dengan Pak Sungging ya, yang nanti akan menjadi pasien simulasi untuk ujian OSCE TLM. Perkenalkan Pak, saya Bu Evi selaku PPS yang nanti akan membantu Bapak untuk menjelaskan bagaimana mekanisme Pak Sungging nanti selaku pasien simulasi. Nah, nanti untuk penjelasan lengkap mungkin kita bisa berpindah ruangan dulu. Nanti akan saya jelaskan ya secara lengkap seperti apa untuk mekanismenya. Monggo, Pak Sungging. Monggo, silakan, Sungging. Ini, Bu. Ya. Oke. Jadi begini, saya jelaskan dulu ya, Pak Sungging, untuk kewajiban dan juga hak Pak Sungging nanti sebagai pasien simulasi untuk OSCE TLM. Saya jelaskan dulu terkait kewajibannya, Pak Sungging. Yang pertama, Pak Sungging nanti harus mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam pelatihan khusus untuk kasus yang akan diperankan. Nah, nanti Pak Sungging akan berperan sebagai penderita tuberkulosis paru. Yang kedua, Pak Sungging selaku PS harus mengikuti pengarahan pada briefing H-1 sebelum pelaksanaan ujian OSCE. Kemudian harus berkomitmen terhadap skenario soal ujian. Yang keempat, Pak Sungging selaku PS harus bertindak kolaboratif dan juga opsional untuk kerja dengan mahasiswa sebagai peserta ujian, penguji, panitia ujian OSCE, serta rekan-rekan lain yang terlibat dalam ujian OSCE ini. Kemudian yang tidak kalah penting, Pak Sungging selaku PS harus hadir tepat waktu dan dapat diandalkan untuk semua aktivitas yang telah dijadwalkan oleh panitia OSCE. Pak Sungging juga harus menerima umpan balik yang berkelanjutan dan dari pelatih pasien simulasi kasus. Kebetulan PPS-nya atau pelatih pasien simulasi kasusnya adalah saya sendiri. Kemudian Pak Sungging selaku PS harus menjaga kerahasiaan instruksi sebagai bagian dari berkas soal, catatan, berkas dan semua informasi lainnya. Yang terakhir untuk kewajiban yang harus dilakukan Pak Sungging selaku pasien simulasi adalah mematuhi semua tata tertib yang berlaku. Jadi itu tadi semua kewajibannya ya Pak Sungging. Kemudian untuk haknya, yang pertama Pak Sungging akan mendapatkan pelatihan. Ini hak pertama yang akan diperoleh oleh Pak Sungging selaku pasien simulasi. Kemudian yang kedua, nanti akan mendapatkan honorarium sesuai dengan ketepatan waktu yang berlaku. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kompensasi biaya perawatan dan pengobatan terhadap penyakit yang mungkin timbul akibat penugasan sebagai pasien simulasi. Nah, nanti kalau Pak Sungging ingin membaca lebih jelas, nanti bisa dibaca dengan detail ya, karena nanti skenario ini akan saya berikan kepada Pak Sungging untuk dipelajari. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa untuk tanda tangan fakta integritas dulu ya Pak Sungging sebagai kesediaan Pak Sungging sebagai pasien simulasi. Ini fakta integritasnya, silakan dibaca dan diisi dulu ya Pak Sungging. Ya, ditulis di sini nama, tanda tangannya. Langsung di sini, Bu. Langsung tanda tangan. Oke. Nah. Baik, saya ambil ya, Pak. Baik Pak Sungging, ini penyerahan untuk skenario Pak Sungging selaku PS nanti bisa dibaca kembali ya. Baik. Di sini juga tercantum kewajiban dan hak-haknya dan juga apa yang akan dilakukan Pak Sungging. Siap. Tapi setelah ini tetap akan saya jelaskan. Oke, siap. Baik. Saya akan jelaskan secara sekilas ya Pak Sungging bagaimana skenario yang akan diperankan oleh Pak Sungging nanti pada saat ujian OSCE TLM. Yang pertama, saya pastikan dulu identitas dari Pak Sungging selaku pasien simulasi. Namanya Muhammad Sungging Pradana, benar. Betul. Kemudian tanggal lahirnya 22 Februari 1989. Betul. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani ya.
Betul. Baik, nanti kalau seandainya peserta ujian menanyakan, Pak Sungging menjawab seperti itu. Kemudian bila peserta ujian menanyakan pertanyaan sebagai berikut, apakah Bapak mengerti? Pak Sungging selaku PS nanti menjawab, iya, saya mengerti. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah Bapak ada pertanyaan? Maka Pak Sungging menjawab, tidak ada. Jadi skenarionya seperti itu. Nah, bila nanti peserta ujian menyapa, maka Pak Sungging selaku pasien simulasi harus membalas sapaan tersebut. Kemudian bila peserta ujian memberikan informasi mengenai pengambilan sampel sputum, maka pasien simulasi, dalam hal ini Pak Sungging, mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan sesekali batuk. Nah, mungkin bisa dites dulu Pak Sungging bagaimana untuk berakting batuk-batuknya ya, sebanyak 3 kali. Silakan Pak, gimana? Baik, nanti jangan lupa Pak, pada saat di ruang station, Pak Sungging harus nampak lemas dalam berakting ya. Baik. Jadi seolah-olah memang Pak Sungging ini sakit dengan diagnosa TB paru. Oke, baik. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan lagi, Pak Sungging? Kalau belum, silakan Sudah, ditanyakan Ibu. dulu. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mungkin untuk instruksinya sudah cukup sekian. Selanjutnya, mengisi untuk daftar kehadiran briefing kita hari ini ya, Pak Sungging ya. Silahkan diisi dulu. Terima kasih Pak Sungging. Untuk selanjutnya Pak Sungging bisa berlatih secara mandiri dengan cara membaca skenario 2 ya Pak Sungging yang sudah terlampir pada skenario ini juga. Silahkan Pak Sungging untuk membaca skenarionya terlebih dahulu. Seorang ATLM menerima formulir permintaan pemeriksaan PTA dari dokter yang dibawa oleh seorang pasien poliklinik yang diduga mengalami infeksi tuberkulosis paru. Tugas peserta ujian: 1. Berikan edukasi kepada pasien tentang cara pengambilan sampel sputum untuk pemeriksaan PTA. 2. Lakukan pembuatan dan pewarnaan preparat PTA. 3. Lakukan pemeriksaan mikroskopis PTA dan buat kesimpulannya. Kebutuhan dan instruksi pasien simulasi. Bagaimana Pak Sungging? Sudah dibaca semua tadi untuk simulasinya? Sudah, Ibu? Baik, Ya. ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Ya, sudah paham. Baik, jadi Pak Sungging nanti harus mempersiapkan untuk keperluan besok ya saat ujian simulasi, untuk ujian OSCE TLM. Oke, baik, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Kami tunggu kehadirannya besok, harap tepat waktu ya Pak Sungging. Siap, Bu. Terima kasih. Ya.